Baik, selamat malam teman-teman. Karena di daerah saya lagi malam dan lagi sedikit ada hujan, saya ada garapan untuk TV Samsung LED dengan kondisi backlightnya menyala, tidak ada gambar ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Apakah kerusakannya ada layar atau di bagian motherboard? Kita langsung ke bagian dalam. Sebelumnya kita lihat untuk tipe atau modelnya. Inilah untuk tipenya UA32J4003. Ini menggunakan power supply eksternal ya. Ini menggunakan adaptor di luar dengan DC 19 volt 48 watt ya. Oke, kita bongkar langsung ke bagian dalam. Oke, langsung saya tempel bagian fuse. Di sini menggunakan fuse yang cukup besar, ini 3 ampere ya. Saya masukkan arus di bagian motherboard atau mainboard. Kita lihat. Oke, 12 volt,7 ada, dan sesudah fuse 12,7. Ini artinya sangat bagus. Oke, saya akan ukur bagian langsung ke tegangan tinggi, yaitu VGH. Di sini ada font ya, di sini bahasanya font, ini tercantum font. Saya cari font di sini. Persis di bagian kapasitor ini. Font hanya keluar bergerak 0,05 sampai 1 sampai 0 seperti itu. Ya. Enggak ada tegangan. Ini tegangannya hilang. Dan juga untuk lainnya HVDD kosong juga. Ini ada lagi yang lain, banyak sekali ini tegangan. Namun untuk simbolnya tadi sudah VGH dan HVDD. Kalau 12 voltnya masuk. Ya, AVDD sama saja kosong. AVDD font HVDD hilang. Tentunya kalau VGL pasti hilang ini. Oke, saya akan lakukan sesuatu yang sangat mudah. Apakah nanti akan berhasil? Kita lihat sama-sama. Oke, tentunya matikan power supply. Oke, saya singkirkan terlebih dahulu. Saya ambil kabel LVDS di sini, melakukan pembersihan. Saya mau bersihkan di bagian tembaganya, di sini banyak sekali mungkin kotoran. Mungkin karena sudah terlalu dalam, jadi ada yang tidak nyampe. Mungkin walaupun kita sudah memasang dengan menjepit, penjepitnya sudah maksimal, yang namanya bekas ini sudah ada tempatnya. Ini ada bekas sangat dalam, mungkin ada yang tidak nyampe ya. Sedikit ada kotoran. Oke, kalau sudah dianggap bersih, berpindah ke bagian sebelah yang masuk ke panel atau ke tikon ya. Bersihkan semua jalur tembaga. Di sini kabel menggunakan tembaga. Ini warnanya agak kuning-kuning ya. Kuning kusam, bukan kuning mengkilap. Kuning
kusam atau redup, agak sedikit ada kotor-kotor kelihatannya. Namun saya akan lakukan pembersihan ini tidak berhenti sampai di situ, tidak cuma membersihkan. Oke, dilihat saja untuk cara prakteknya. Mungkin cara ini bisa menolong yang mengerjakan. Kalaupun berhasil, kalau belum ya mungkin kita harus melanjutkan ke bagian lain-lain. Di sini sangat banyak. Ini ada apa? Sebentar, ada keponakan ini. Keponakan yang ganggu guys. Oke, setelah sudah dibersihkan, saya akan potong bagian depan. Nah, di bagian yang tadi ada bekasnya dari penjepit, saya akan mengurangi dengan cara memotong di bagian depan. Otomatis nanti penjepitnya akan beralih ke bagian yang masih utuh, yang belum kena apa ini namanya, penjepit soket ya, supaya nanti kalau kita pasang akan sangat merekat karena belum ada tempat atau bekas yang dari penjepit itu tadi. Nah, seperti ini ya. Saya akan memotong bagian depan sedikit. Ini adalah kabel yang mau saya potong di bagian depan, supaya nanti penjepitnya akan mengenai yang masih utuh ya. Yang masih utuh di sini nanti. Kalau kita potong bagian depan sedikit. Saya tidak memasangnya kembali setelah pembersihan. Tujuannya nanti akan hasilnya lebih awet ya. Karena penjepit ini akan mengenai yang masih rata, yang masih datar nih. Belum ada tempat penjepitnya di sini. Seperti ini. Ini harus rata ini. Nah, seperti ini. Ya, lumayan ya. Dan juga untuk sebaliknya. Ya. Sebaliknya. Ini juga mau saya potong. Memang sedikit memotong ya, lumayan. Mendapat soket yang lebih bagus nantinya. Nah, sudah. Guntingnya harus baru karena sangat tajam. Kalau udah kepake lama, gunting itu kurang tajam, bisa merusak kabel yang dipotong. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang. Saya mau pasang dulu. Otomatis ini terasa berat penjepitnya untuk kita tekan, tidak seperti tadi. Agak kuat sedikit tenaganya karena sedikit menekan jalur kabel yang masih datar. Seperti ini kita pasang. Bunyinya keras, enggak seperti tadi. Oke, setelah ini kita ukur tegangan font. Sepertinya enggak semuanya harus diukur ya. Satu tegangan saja, misalkan HVDD, AVDD maupun font itu sudah cukup untuk mendeteksi
tegangannya keluar atau belum. Oke, langsung fokus. Di sini langsung ke bagian poin fontnya, font atau VGH, tegangan tinggi. Oke, saya tempel ke tegangan tinggi, yaitu font, masukkan arus, kita lihat apa meter. Nah, dia keluar 30 volt, 8. Artinya tegangan yang lain pasti keluar. Misalkan ini AVDD 16,5. Kemudian ada lagi HVDD 8,2. Sudah, semuanya pasti ada. Kita lihat bagian layar, kita intip. Nah, sudah ada tulisan tidak ada sinyal. Ini TV terbalik ya. Itu. Inilah hasilnya. Ternyata dengan cara awal itu sudah berhasil, jadi tidak perlu untuk mengukur lain-lainnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih yang sudah mengikuti dan sudah menyimak, dan juga yang sudah mensupport channel ini, yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Semoga kalian atau Anda yang di sana mendapatkan rezeki yang barokah tentunya ya. Oke, salam dari Wonosobo, Jawa Tengah. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak. Sukses selalu buat Anda, apa yang Anda sedang rencanakan, mudah-mudahan berhasil. Dan salam kenal dari orang Wonosobo, Jawa Tengah. Wongi Channel akan upload video yang terbaru. Terima kasih, sampai jumpa.